Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Seperti kita tahu, beberapa waktu lalu di awal November kemarin, platform streaming Netflix bersama sang mangaka Eiichiro Oda akhirnya mengumumkan beberapa nama yang akan dijadikan sebagai pemeran utama dalam proyek besar mereka, yaitu One Piece live action. Rencana proyek ini sebenarnya telah diumumkan sejak tahun 2020 lalu. Namun karena pemilihan pemeran utama yang begitu ketat dan sangat lama, pengumuman hasilnya ini baru bisa diumumkan pada akhir tahun 2021. Eiichiro Oda selaku mangaka One Piece bahkan sampai terlibat langsung dalam pemilihan para cast ini. Berbagai pertimbangan dan seleksi telah dia lakukan hingga akhirnya setelah banyak berdiskusi bersama orang-orang di seluruh dunia, Oda bersama timnya berhasil mendapatkan 5 orang aktor utama yang dianggap cocok untuk menjadi bagian dari kru bajak laut topi jerami. Mereka diantaranya adalah Inaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Taz Skylar, dan juga Jacob Gibson. Menurut Oda, kelima aktor ini dipilih berdasarkan kemampuan akting serta kecocokan wajah, mulut, tangan, aura, gestur, suara, dan tinggi badan mereka dengan peran yang akan mereka mainkan. Jadi bisa dibilang pemilihan para pemain ini tidak dilakukan secara sembarangan. Semua aspek telah dipertimbangkan secara matang. Apalagi pemilihan ini juga melibatkan sang mangaka One Piece sendiri yang notabene sangat hafal dengan semua karakter yang telah dia ciptakan. Akan tetapi dari sisi penggemar sendiri, rupanya masih banyak para penggemar yang belum mengenal kelima aktor yang telah dipilih tersebut. Bahkan nama mereka pun begitu sangat asing di telinga orang-orang, khususnya di telinga orang Asia. Maka dari itu, untuk lebih mengenal kelima aktor tersebut, juga sekaligus untuk menilai kelayakan dan kecocokan mereka, di sini kita akan memaparkan latar belakang serta rekam jejak mereka semua di dunia film. Hello everyone, my name is Inaki Godoy Calso. Hi, it's Mackenyu. My name is Emily Rudd. Hi, my name is Jacob. My name's Taz Skylar. Guess what? I'm gonna be playing Luffy. But I'll be playing Zoro. I am so beyond excited to be playing Nami in One Piece. And I'm playing Usopp. I'm very excited to be playing Sanji. Also, shout out to Eiichiro Oda for drawing these tees for us. Yeah, that's me, the guy on the shirt. Custom made by Oda Sensei. The pirates! They're coming! Yes! Woo! I can't wait to become the Pirate King. Welcome to the Straw Hats. Jacob Romeo Gibson. Jacob merupakan aktor muda asal California, Amerika Serikat yang saat ini berusia 23 tahun. Jika dilihat dari penampilannya, selain dari hidung panjangnya, sosok Jacob ini memang lumayan mirip dengan karakter Usopp di anime One Piece. Dari struktur wajah, warna kulit, serta jenis rambutnya, semuanya terkesan lumayan mirip. Bahkan sudah banyak di antara para penggemar One Piece yang setuju dengan pemilihan karakter satu ini. Tapi meski begitu, aspek penampilan bukanlah satu-satunya yang menjadi patokan. Tentunya kita juga perlu tahu tentang seberapa hebat keahlian dan keterampilan Jacob dalam memainkan suatu peran. Menurut informasinya, Jacob memulai debutnya di dunia entertainment pada tahun 2016. Di awal-awal karirnya ini, dia muncul beberapa kali dalam beberapa film pendek serta serial TV lokal. Seperti serial drama berjudul Green Life, di mana dia berperan sebagai pemeran pendukung bernama Ayo Delay. Dan di tahun yang sama, dia juga membintangi serial drama horor berjudul Underwater, di mana dirinya berperan sebagai Blind Rat. Lalu pada tahun 2018, dia juga mendapat kesempatan untuk bermain dalam sebuah drama medis berjudul The Resident. Meskipun perannya sendiri di sini tidak terlalu menonjol. Kemudian di tahun berikutnya, Jacob juga pernah membintangi serial TV berjudul All Rise di saluran CBS dan saluran Netflix. Yeah! I'm invincible! Hello, thank you for calling Handy and Dandy Songs for Children. Please hold on. This is a universal story about good versus evil. So I don't understand why y'all so afraid of color. Yeah. Dan sekarang jika dilihat dari rekam jejaknya, bisa dibilang Jacob ini sudah cukup berpengalaman dalam bidang perfilman. Ditambah lagi dirinya juga dikatakan sempat menempuh pendidikan di California Institute of the Arts untuk mendalami ilmu seni perannya ini. Jadi bisa dibilang dari segi keahlian, sepertinya Jacob sudah cukup layak untuk ikut terlibat dalam proyek besar One Piece abadi ini. Apalagi dalam beberapa film pendek yang dia mainkan, dia pernah berperan sebagai tokoh yang berkarakter konyol dan jenaka.
yang mana hal tersebut merupakan ciri khas dari karakter Usopp yang akan dia perankan pada live action nanti. Taz Skylar. Selanjutnya ada Taz Skylar yang merupakan seorang aktor, penulis skenario, dan juga produser film yang lahir di Kepulauan Kanari, pesisir Afrika. Dilihat dari status pekerjaannya saja, kita sudah bisa menebak kalau pria berusia 25 tahun ini pastinya sudah sangat berpengalaman dalam bidang perfilman. Dikutip dari beberapa sumber, Taz pertama kali memulai karirnya dengan bermain sebagai aktor di teater berjudul Witness for the Prosecution, Blessed, dan juga Outliers. Dan tak hanya itu, dia juga terlibat dalam proyek teater lainnya seperti Project Mayhem dan Real Man. Sedangkan untuk film layar lebar, Taz pertama kali debut dalam film berjudul The Kill Team arahan sutradara Dan Kraus pada tahun 2019. Akan tetapi namanya baru melambung setelah dia bermain sebagai Jason dalam film aksi kriminal berjudul Villain pada tahun 2020. Selain pandai berakting, dia juga dikenal sebagai penulis naskah dalam serial The Reserves di tahun 2018 dan juga film pendek Multifacial di tahun yang sama. Menariknya, dalam film pendek berjudul Multifacial itu, dia juga turut bertindak sebagai sutradara dan pemain. Bahkan berkat aktingnya sebagai Mike dalam film pendek tersebut, dia berhasil menyabet penghargaan untuk perannya itu. Dan tak hanya itu, tercatat pada tahun 2018, dia juga pernah menerima penghargaan dalam People Choice Award di tahun 2018 untuk kategori film terbaik di Festival Film Pendek Indie Flick. No, it's my daughter's What did you bracelet. do to her? You need to think about No, what you're saying. no, answer me. What did you do to her? Sam, I need you to sit. You're supposed to be my friend. I'm your counselor. No, you're not. You're a fucking liar. You need to calm down right now. I refuse to be spoken to like this. You were the only people. Well, seperti yang tadi telah dikatakan, kemampuan Taz dalam dunia perfilman sudah tak perlu diragukan lagi. Dengan beberapa pengalaman dan penghargaan yang pernah dia raih, bisa dikatakan kalau Taz cukup layak untuk ikut dilibatkan dalam proyek besar One Piece. Namun sebelum itu, kita tentunya juga perlu menilai kesesuaian antara dirinya dengan karakter Sanji yang akan dia perankan. Seperti yang kita tahu, Sanji adalah seorang pria gentle yang kadang bisa terlihat sangat cool dan terkadang juga bisa bersikap konyol jika dihadapkan pada seorang perempuan. Kalau kita melihat dari berbagai peran yang pernah dimainkan Taz, sepertinya kesan cool dan gentle sudah banyak terlihat dari sisi Taz ini. Namun untuk sikap konyolnya sendiri, sampai saat ini kita masih belum bisa melihat bagaimana Taz bisa memerankan peran tersebut. Kemudian dari segi penampilan, tampaknya tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Postur dan wajah yang dimiliki Taz sudah cukup menyerupai sosok Sanji. Ya, meskipun kalau menurutku pribadi, dengan rambut cepak yang sering dia tunjukkan, dirinya lebih mirip tokoh Enel ketimbang Sanji. Hal ini juga didukung oleh pendapat banyak orang yang mengatakan kalau Taz ini sangat mirip dengan rapper terkenal Eminem, yang mana para penggemar One Piece tahu sendiri kalau rapper satu ini sudah sangat sering dimirip-miripkan dengan sosok Enel. Emily Rudd. Sosok navigator kru Mugiwara dalam One Piece live action nanti akan diperankan oleh aktris asal Amerika bernama Emily Rudd. Dilihat dari paras cantiknya, semua para penggemar One Piece pasti setuju kalau sosok Anggun satu ini sangat cocok untuk memerankan tokoh Nami yang terkenal manis dan imut. Terlebih dari hidung, mata, serta tatapannya dirasa begitu sangat mirip. Dilansir dari beberapa sumber, Emily yang kini berusia 28 tahun itu diketahui sudah banyak membintangi sejumlah film dan serial. Diceritakan dia mengawali jejak karirnya di industri hiburan dengan menjadi salah satu model dalam video klip. Hingga pada tahun 2017, Emily mendapatkan kesempatan untuk melakukan debut akting di film Sea Change. Dalam film drama fantasinya itu, dia langsung mendapat peran utama sebagai seorang remaja bernama Miranda Merchant. Setelah film tersebut, karir akting Emily kemudian berlanjut. Bahkan beberapa kali dia kembali terlihat menjadi pemeran utama di film maupun serial televisi. Seperti Dynasty di tahun 2017, The Romanov di tahun 2018, dan Olive Forever di tahun yang sama. Tapi film yang membuat namanya melambung tinggi adalah saat dia memerankan Cindy Berman di film trilogi Fear Street di tahun 2021. Film bertema horor ini ditayangkan di Netflix dan terbagi ke dalam 3 bagian, di mana saat itu Emily baru muncul pada bagian ketiganya.
Selain film-film tersebut, dikabarkan nantinya Emily juga akan membintangi film Moonshot dari HBO Max serta serial TV Hunter Season 2 pada tahun 2022 mendatang. You wanna do things with their lives, so stop screwing with mine and just do your jobs, please. Shit. Oke, dilihat dari jejak karirnya ini, rasanya sudah tak perlu diragukan lagi bagaimana kepandaian akting yang dimiliki Emily. Beberapa kali dia pernah menjadi pemeran utama serta terlibat cukup banyak dalam beberapa serial TV. Dan di sini merujuk dari penampilan Nami yang begitu anggun, manis, dan seksi, aku yakin Emily bisa memerankan peran tersebut. Tapi mungkin yang jadi persoalan di sini adalah bagaimana si Emily akan memainkan bagian dari watak Nami yang terkenal keras, emosian, dan sedikit konyol. Karena kalau kita amati dari beberapa peran yang Emily mainkan selama ini, tak ada satupun yang berkarakter keras sekaligus konyol seperti Nami. Apa mungkin Eiichiro Oda nantinya akan menghilangkan atau menyempitkan unsur komedi di live action ini? Mengingat berbicara film, kalau mau serius harus serius sekalian, kalau mau komedi ya komedi sekalian. Seperti halnya live action Gintama dan Rurouni Kenshin. Makenyo Arata. Dari semua cast yang telah diperkenalkan, aku yakin sosok inilah yang paling menjanjikan. Bagaimana tidak, Makenyo telah dikenal oleh para pecinta film Jepang sebagai salah satu aktor yang suka bermain dalam film live action. Jadi ini bukan pertama kalinya Makenyo mengambil peran dari salah satu karakter di manga ataupun anime. Dilihat dari latar belakangnya, pria Jepang berumur 25 tahun ini mulai berkarir di dunia akting pada tahun 2013 ketika dirinya mendapat peran untuk film Buzz dan sebuah movie TV berjudul Yonimo Kimyona Monogatari di tahun 2014. Kemudian di tahun 2015, dia pernah bermain dalam movie Kamen Rider Drive, di mana di sana dia mendapat peran sebagai Eiji Tonari. Namanya kemudian mulai melambung di tahun 2016 setelah bermain di film trilogi Chihaya Furu sebagai Arata Wataya. Dari sini dia pun mulai terlibat dalam beberapa film terkenal, seperti live action JoJo's Bizarre Adventure pada tahun 2017, di mana dia berperan sebagai Okuyasu Nijimura. Lalu pada tahun 2018 dia bermain dalam film Pacific Rim sebagai Kendo Ryochi, dan di tahun 2019 dia bermain sebagai Sota pada live action Tokyo Ghoul. Hingga akhirnya di tahun 2021 Makenyo semakin terkenal setelah bermain sebagai Yukishiro Enishi pada film terakhir Rurouni Kenshin The Final. Selama karirnya itu, Makenyo sudah beberapa kali pernah masuk ke dalam nominasi penghargaan film. Penghargaan pertama yang diraih Makenyo adalah pada tahun 2015, di mana lewat film berjudul Tadaima, dia mendapatkan piala untuk Best Supporting Actor di film Festival Asia. Lalu pada tahun 2017 juga, dia berhasil membawa pulang piala untuk kategori Newcomer of the Year pada acara Japan Academy Film Prize yang ke-40. Bagi yang belum tahu, Makenyo ini besar dari keluarga aktor, maka tidak heran jika dia begitu fokus dan cemerlang dalam karir perfilmannya. Dan tak hanya itu saja, adiknya yang bernama Gordon Maeda pun juga merupakan seorang aktor yang cemerlang. Bahkan dia ikut berperan sebagai Mitsuya dalam film live action Tokyo Revengers. Well, itulah rekam jejak serta penghargaan yang pernah didapatkan oleh Makenyo. Dari sini tentunya sudah tak perlu diragukan perihal kecakapan yang dia miliki. Apalagi peran yang akan dia ambil dalam proyek besar One Piece ini adalah Zoro, karakter dingin yang terkenal karena keahliannya dalam bertarung menggunakan pedang. Ini tentunya sangat cocok dengan Makenyo yang sudah beberapa kali terlibat dalam film action, khususnya dalam film Rurouni Kenshin. Di sana kita bisa melihat betapa handalnya Makenyo dalam memainkan adegan berpedang. Sampai-sampai dikatakan kalau adegan yang dimainkan Makenyo itu disebut-sebut sebagai scene terbaik dalam film tersebut. Kemudian dari segi penampilan, menurutku Makenyo sangat cocok untuk memainkan peran Zoro. Tatapannya yang tajam serta posturnya yang sedikit berotot sepertinya sudah cukup sesuai untuk membuat dirinya benar-benar terlihat seperti karakter Roronoa Zoro.
Inaki Godoy. Berbanding terbalik dengan Makenyu, di antara para pemeran lain, aktor satu ini bisa dibilang menurutku kurang menjanjikan. Hal ini karena usianya yang masih 18 tahun dan terbilang paling sedikit pengalamannya jika dibandingkan dengan para pemeran lain. Bahkan di beberapa film atau serial TV yang pernah dia mainkan, dia selalu menjadi peran pendukung dan jarang muncul di depan layar. Mungkin ada beberapa tapi tidak banyak. Sebut saja di tahun 2016, saat usianya masih 13 tahun, Inaki memulai debut aktingnya dengan bermain dalam serial TV lokal berjudul Blue Demon dengan memerankan seorang anak kecil. Hingga di tahun 2021 ini, Inaki yang telah tumbuh remaja memulai debutnya di layanan streaming Netflix lewat serial berjudul Who Killed Sarah, di mana di sana dia berperan sebagai Bruno. Kemudian selain serial One Piece live action yang akan dia garap, menuju tahun 2022, Inaki juga tengah menggarap sebuah serial berjudul The Imperfects dan beberapa film lain seperti No Abras La Puerta dan Max Zombies. Jadi bisa dibilang karir Inaki di dunia akting saat ini masih dalam masa pertumbuhan. Dia baru berusia 18 tahun dan belum banyak memiliki pengalaman terkait karir profesionalnya sebagai seorang aktor. Namun tenang saja, kita lebih baik percaya pada apa yang telah Oda Sensei pilih. Karena jika ditelusuri, Inaki ini dari kecil memang sudah sangat serius di dunia entertainment. Hal itu dibuktikan dari keputusannya untuk melanjutkan pendidikan yang khusus menekuni bidang akting, menyanyi, dan menari. Bahkan dia juga sampai mengikuti kursus di Hollywood Stunt and Drama serta Theater Summer Specialty untuk meningkatkan keterampilan aktingnya. Sementara itu, untuk kesesuaian dengan karakter Luffy sendiri, jika dilihat dari beberapa aktingnya yang selalu terkesan serius, mungkin hal tersebut sedikit meragukan. Tapi jika kita lihat dari sifat asli Inaki, mungkin bisa dibilang karakternya masuk dengan Luffy. Karena kalau dilihat dari beberapa wawancara dan vlog yang dia buat, Inaki memiliki selera humor yang tidak kaku dan bisa diajak bercanda ataupun bersikap konyol. Ya, ¿qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, como saben, nos toca promocionar la película y nos encontrar maneras creativas para llevar a la gente al cine. Así que vamos a hacer el oso en conjunto para celebrar nuestra peli. Kemudian kalau dari segi penampilan ada sedikit kesesuaian antara Inaki dan Luffy. Posturnya yang saat ini berusia 18 tahun sangat sesuai dengan Luffy yang memang tengah berusia sama. Begitupun bentuk wajah yang tidak terlalu lonjong serta rambut yang sedikit bergelombang juga menjadi kecocokan tersendiri antara dirinya dengan Luffy. Well, itulah sedikit informasi mengenai rekam jejak serta penilaianku tentang kelima sosok aktor yang telah ditetapkan sebagai pemeran utama One Piece live action. Secara garis besar, kelima aktor ini sepertinya memang cocok dengan karakter utama yang akan mereka mainkan. Ya, meskipun dari beberapa hal masih ada sedikit catatan yang perlu diasah. Nah, kira-kira kalau dari sudut pandang penggemar sendiri, bagaimanakah tanggapan kalian mengenai tokoh-tokoh yang telah dipercaya tersebut? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.